Yeay. Halo teman-teman semua, para pecinta Chelsea. Tadi malam pekan ke-20 lanjutan Liga Inggris, Premier League. Chelsea meraih kemenangan eh, melawan Luton 3-2. Cuma agak-agak horor eh, hasil akhirnya. Hmm, ya, di luar prediksi sebetulnya. Luton bisa memberikan perlawanan yang luar biasa. Bahkan aku pribadi harusnya menilai bahkan itu bisa 3-3 atau bahkan Chelsea mungkin bisa kalah gitu. Di luar perkiraan Luton bermain luar biasa di babak kedua. Eh iya, terlepas dari 2 gol babak pertama, di babak kedua Chelsea bermain apa ya? Tidak bagus bahkan aku bilang. Tapi untungnya Cole Palmer luar biasa. Dia mencetak 2 gol dan satu lagi memang dicetak oleh Noni Madueke. Tapi 2 gol dari Luton benar-benar membuat apa ya? eh Chelsea keteteran habis, keteteran total. Georgi Petrovic bermain luar biasa, tapi balik lagi gol dari bola muntah yang dia tepis. Terus kemudian ada yang satu gol lagi memang iya balik lagi lini belakangnya sangat kacau walaupun Georgi Petrovic bermain luar biasa. Oke, jadi apa ya? Nggak bisa bilang apa-apa sebetulnya. Di luar prediksi perkiraanku tuh Chelsea bakal menang dengan mudah gitu. Dilihat dari babak pertama mereka bermain bagus, lumayan. Mereka bisa mencetakkan 2 gol. Kemudian di babak kedua berubah total. Aku nggak tahu ada apa. Instruksi Pochettino seperti apa, kenapa bisa berubah seperti itu, dan kebobolan dalam waktu hanya 7 menit. Itu yang luar biasanya sih, maksudnya Luton bukan siapa-siapa gitu, maksudnya nggak ada pemain bintang di dalamnya, tapi Chelsea bisa kebobolan dalam 7 menit dan ditekan habis-habisan. Ya, dan ada yang apa ya? Aku sebetulnya agak-agak begitu melihat susunan pemainnya agak-agak bingung gitu. Kenapa lagi-lagi ya Nicholas Jackson diduetkan dengan Armando Broja gitu. Dua striker dengan tipe yang sama, goal getter dipasang di satu posisi dengan Nicholas Jackson lebih uh, bergerak bebas gitu ya. Nah, kita tahu Nicholas Jackson tuh bukan pemain seperti itu gitu. Dia goal getter, dia berada di depan walaupun kalau misalnya dia single fighter dia agak-agak melipir di area kotak penalti nggak ada masalah ya. Cuma dengan bermain dengan dua striker tipe yang sama tuh agak-agak aku nggak habis pikir gitu, maksudnya yang dimauin dari Mauricio Pochettino apa ya. Sedangkan di bangku cadangan itu ada Christopher Nkunku yang siap gitu ya. Kita tahu Raheem Sterling balik lagi ya, cuma mungkin oke, Mauricio Pochettino merasa dia belum siap karena kemarin kan dia absen. Ya udahlah ya, nggak ada masalah gitu. Tapi ada Christopher Nkunku dan ada Mykhailo Mudryk gitu. Ya aku nggak tahu kenapa Armando Broja kembali dimainkan bersama Nicholas Jackson bersamaan gitu. Maksud aku kalau memang mau pilih salah satu gitu, apakah mau Armando Broja dulu atau Nicholas Jackson gitu. Dan di lini tengah, iya kalau memang mau dua striker bisa Nicholas Christopher Nkunku yang maksudnya jadi pendampingnya gitu. Nicholas Nkunku dia dia striker yang memang bukan goal getter murni ya. Dia bisa di deep lying striker, dia bisa bergerak liar, dia bebas, dia bisa merobos pertahanan lawan, dia bisa sebagai shadow gitu, dia bisa melebar gitu. Maksud aku lebih gitu. Jadi
permainan Chelsea itu lebih fleksibel gitu, dengan ada 2 striker yang tipe sama akan mentok gitu Deadlock, karena pergerakannya nggak se-eksplosif dan se-fleksibel pemain kayak Christopher Nkunku, Raheem Sterling ya gitu. Maka aku juga nggak tahu kenapa gitu. Terus lagi-lagi Conor Gallagher jadi pemain inti gitu. Iya, semua orang punya pandangan berbeda ya. Maksudnya ada yang suka, ada yang enggak gitu. Tapi aku sih jujur enggak ya. Kalau Conor Gallagher ditaruh di 2 pivot, aku nggak rekomen ya. Mungkin kalau dia didorong di belakang striker, aku nggak tahu ya. Itu bisa dicoba dengan Cole Palmer digeser ke sisi kanan dengan cut inside gayanya Arjen Robben atau Angel Di Maria ya. Cuma sejauh ini kemarin Cole Palmer ditaruh di belakang striker itu nggak ada komentar sama sekali, luar biasa sekali gitu. Jadi aku harap sih Conor Gallagher berhentilah taruh di 2 pivot gitu. Kalau memang Moises Caicedo harus sendiri, ya lebih baik sendiri gitu. Jadi dirubah formasi jadi 4-1-3-2. Christopher Nkunku ada, Mykhailo Mudryk ada, Raheem Sterling ada, dan Cole Palmer gitu. Jadi ada 4 pemain yang tipenya tuh kreatif gitu, mendukung Nicolas Jackson. Sedangkan Moises Caicedo akan dibantu oleh 2 wingback yang akan naik turun, kemudian ada gelandang juga pasti akan naik turun, kayak Cole Palmer, ada Raheem Sterling kalau dimainkan, Mykhailo Mudryk gitu. Dan Moises Caicedo luar biasa kok, maksudnya nggak ada masalah gitu, walaupun dia belum seperti permainannya seperti di Brighton ya, aku nggak tahu ya, mungkin harus ada pembicaraan empat mata sama Mauricio Pochettino, ada apa sih, apa beban atau apa. Dan di lini belakang Mauricio Pochettino harus segera menemukan siapa sih pasangan yang pas untuk lini belakang, karena berantakan banget. Untuk melawan Luton jebol 2, diserang terus, wah itu luar biasa. Seperti nggak ada koordinasi ya. Mauricio Pochettino harus segera ngobrol mungkin dari hati ke hati, terutama dengan barisan gelandang bertahan, pemain belakang, kiper. Ada apa sebetulnya? Komunikasi mungkin tidak lancar atau ada masalah lain, instruksi pelatih mungkin harus diomongin deh sepertinya. Dan Mauricio Pochettino harus memilih yang pas sebetulnya siapa gitu. Karena kemarin Axel Disasi dan Thiago Silva juga nggak bagus-bagus juga ya, tapi lebih baik dibanding Benoit Badiashile sebetulnya. Ya harus segera diputuskan gitu. Tapi baik lagi sebagai penggemar Chelsea, mungkin aku, teman-teman semua penggemar Chelsea, ya ini pertandingan menjelang tahun baru membawa hasil kemenangan, ya harus disyukurin. Mental pemain naik, cuma pasti ada beberapa catatan dari tim pelatih Mauricio Pochettino juga, karena berikutnya lawannya lebih berat. Kalau lawan Luton aja seperti ini, lawan yang lebih berat lagi ya bisa lebih berantakan lagi gitu maksudnya. Dan di jeda bursa transfer nanti di Januari, aku harap kalau memang ada pembuangan pemain, diganti atau dipinjamkan, dan pengambilan pemain, aku harap Mauricio Pochettino benar-benar mengambil pemain yang memang sesuai dengan posnya gitu. Aku berharap lini belakang sih. Thiago Silva pemain yang sangat bagus gitu. Dia pengalaman, dia luar biasa. Tapi umur nggak bisa dibohongin ya, maksudnya. Thiago Silva mungkin ini musim terakhir harusnya, umur nggak bisa dibohongin gitu. Jadi harus mencari pemain yang benar-benar pengalaman, lapar gelar, gila dengan juara, mentalitasnya juara. Harus cari pemain yang seperti itu untuk Chelsea, untuk mendampingi anak-anak muda di lini belakang gitu, sebagai mentor gitu. Walaupun kalau mungkin dia dipasangin Thiago Silva di musim terakhir ya, sebagai mentor gitu yang luar biasa gitu, dengan catatan rentetan gelar dan mental juara yang dia bawa gitu. Dan itu harus dibeli gitu. Dan mungkin ada Casemiro yang bisa diambil untuk mendampingi Moises Caicedo kalau misalnya memang memainkan 2 pivot ya. Kita tahu Casemiro situasinya nggak ideal di Manchester United. Itu mungkin bisa dimanfaatkan Chelsea. Opsi peminjaman dulu bisa diambil, habis gitu nanti bisa dibeli dengan opsi permanen. Aku harap sih
dia bisa jadi duet yang luar biasa dengan Moises Caicedo. Aku harap ya. Untuk lini gelandang serang dan striker sebetulnya nggak ada masalah ya. Isinya sangat banyak. Jadi seandainya Nicholas Jackson, Armando Broja cedera, Raheem Sterling bisa taruh depan sebagai mungkin striker yang ya striker bayangan gitu. Kemudian Christopher Nkunku juga ditaruh depan juga bisa. Jadi sebetulnya nggak ada masalah sih. Jadi aku butuh, moga-moga Chelsea mendapatkan di lini belakang itu beberapa pemain yang pengalaman yang tadi aku bilang, lapar gelar, mentalitas juara, terbiasa dengan juara, jadi mentalnya sangat bagus, dan aku harap bisa mengambil situasi Casemiro di Manchester United sih sebagai pendamping Moises Caicedo. Aku harap ya. Oke teman-teman, apapun alasannya Chelsea membawa pulang 3 poin. Luar biasa, senang sekali. Next kita akan sambung lagi videonya. Terima kasih teman-teman penggemar Chelsea, semangat. Menutup menjelang tahun baru dengan kemenangan. Terima kasih teman-teman. Aku harap kita berjumpa lagi di video berikutnya dengan obrolan yang santai, obrolan seru sesama sebagai penggemar Chelsea sebetulnya. Gitu. Nanti juga kalau Liga Indonesia udah main kita akan ngobrol Arema karena aku juga menggemari Arema. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Video Arjuna.